Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Lestari. Saya di sini akan membahas materi tentang hubungan antara makhluk hidup dan lingkungan. Jadi hubungan itu tuh biasa disebut dengan simbiosis. Nah, simbiosis dibagi menjadi 3, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Nah, yang pertama simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme ini adalah hubungan antara dua jenis makhluk hidup yang saling menguntungkan. Contohnya seperti serangga dan bunga, yang dimana serangga ini contohnya kayak kupu-kupu, lebah, kumbang, dan lain-lain ya. Nah, itu dia mengambil makanannya dari serbuknya si bunga, dari nektarnya si bunga. Terus kalau bunganya itu dibantu sama serangga yang bertujuan untuk proses pertumbuhan dari bunga tersebut. Nah, contoh yang kedua yaitu ada si kerbau dengan burung jalak, yang dimana burung jalak ini mengambil keuntungan makanannya dari tubuh si kerbau yang banyak sekali kutu-kutunya. Nah, sedangkan kerbau sendiri ini keuntungannya yaitu dia merasa nyaman karena kutu-kutu yang ada di badannya sudah diambil oleh si burung jalak tadi. Jadinya dia udah gak gatal lagi dan dia merasa nyaman. Oke, next yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana simbiosis ini memiliki hubungan antara makhluk hidup yang dimana satu pihak diuntungkan namun pihak lain juga tidak dirugikan. Contohnya seperti ikan remora dengan ikan hiu. Nah, ikan remora ini adalah ikan yang kecil-kecil yang suka menempel pada tubuh ikan hiu. Nah, ikan remora ini mengambil sisa-sisa makanan dari tubuh hiu. Nah, sedangkan hiu sendiri tidak merasa diuntungkan dan tidak merasa dirugi. Contoh yang kedua yaitu ada tumbuhan anggrek ataupun tumbuhan paku-pakuan lainnya yang menumpang di tumbuhan lain, yang dimana tumbuhan anggrek ini mendapatkan tempat yang dapat terjangkau sinar matahari untuk membantu proses fotosintesisnya. Ya, sedangkan tumbuhan yang ditumpanginya tidak merasa diuntungkan maupun tidak dirugikan. Lalu yang ketiga ada simbiosis parasitisme, yang dimana hubungan ketergantungan yang hanya menguntungkan salah satu pihaknya saja. Contohnya seperti benalu yang hidup pada pohon inang, yang dimana benalu ini mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya. Nah, akibatnya tumbuhan yang ditumpanginya mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya pun terganggu. Lalu next yang kedua ada contoh dari tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain, yang dimana tumbuhan tali putri ini tidak bisa membuat makanan sendiri, sehingga tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya, sehingga membuat penghambatan pertumbuhan pada inangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intan Lestari. Di sini saya akan menjelaskan interaksi makhluk hidup dan lingkungan. Di dalam ekosistem, interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik akan membentuk keseimbangan alam. Ekosistem akan seimbang apabila komposisi penyusunan ekosistem tersebut seimbang, akan tetapi bukan berarti jumlahnya sama. Misalnya pada waktu musim hujan, jumlah rumput atau produsen di suatu padang rumput meningkat sehingga dapat mencakup kebutuhan makan populasi rusa. Ketika musim kemarau, jumlah rumput berkurang sehingga menyebabkan jumlah rusa juga menurun. Apabila perubahan komposisi itu terjadi secara seimbang dari waktu ke waktu, maka ekosistem itu dikatakan seimbang dan dapat bertahan lama. 1. Komponen biotik. Komponen biotik merupakan semua makhluk hidup yang terdapat dalam lingkungan seperti hewan, tumbuhan, manusia, dan organisme lainnya. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi 3, yaitu yang pertama produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat menghasilkan zat makanan yang diperlukan organisme lain. Tugas ini diperankan oleh organisme yang mempunyai klorofil atau zat hijau daun, yaitu tumbuhan hijau. Tumbuhan mensintesis atau membuat zat makanan menggunakan bahan karbon dioksida dan air dengan bantuan cahaya matahari. Proses ini berlangsung di dalam klorofil dan dinamakan proses fotosintesis. Tumbuhan yang dapat membuat makanan sendiri disebut organisme autotrof. Tumbuhan yang menggunakan sinar matahari untuk membantu proses fotosintesis disebut fotoautotrof.
Contohnya antara lain pohon pisang, pohon jati, pohon palem, pakis. Sementara itu, bakteri tidak menggunakan sinar matahari untuk pembuatan makanannya, melainkan menggunakan cadangan energinya dalam senyawa kimia. Proses ini disebut kemoautotrof. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen merupakan makhluk hidup yang tidak dapat membuat makanan sendiri atau organisme heterotrof. Konsumen bergantung pada organisme lain untuk makanannya. Contoh kelompok konsumen diantaranya hewan, manusia, dan tumbuhan yang tidak berklorofil, misalnya tali putri dan jamur. Berdasarkan jenis makanannya, makhluk hidup dibedakan menjadi herbivora, karnivora, dan omnivora. 3. Pengurai. Pengurai atau dekomposer bertugas membusukkan dan menguraikan hewan dan tumbuhan yang telah mati. Makhluk hidup yang berperan sebagai pengurai antara lain cacing, bakteri, dan jamur. Organisme pengurai ini sangat penting karena menjaga stabilitas ekosistem dengan mengurai zat-zat sisa menjadi unsur hara yang akan diserap oleh tanah. Unsur hara yang ada di dalam tanah tersebut akan digunakan oleh tumbuhan sebagai bahan penunjang pertumbuhannya. Yang kedua, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan semua benda tak hidup yang terdapat di dalam lingkungan. Keberadaan komponen abiotik sangat berpengaruh pada jenis makhluk hidup yang menempati suatu lingkungan. Beberapa komponen abiotik misalnya: 1. Cahaya matahari. Sinar matahari adalah sumber untuk energi untuk semua organisme di bumi. Karbon dioksida dan air berubah menjadi karbohidrat dan oksigen selama fotosintesis dengan menggunakan sinar matahari. 2. Udara terdiri dari berbagai jenis gas seperti oksigen, hidrogen, karbon dioksida, dan nitrogen. Semua organisme membutuhkan udara untuk kegiatan mereka. Sebagai contoh, oksigen yang diperlukan selama respirasi, bahwa oksida atau membakar karbohidrat untuk menghasilkan energi. Tumbuhan menggunakan karbon dioksida sebagai bahan baku untuk memproduksi karbohidrat dan nitrogen untuk memproduksi protein. 3. Air. Semua organisme di bumi membutuhkan air untuk bertahan hidup. Tanaman seperti hewan dan juga manusia akan dehidrasi dan mati jika mereka kekurangan air. Dalam tubuh manusia, air berfungsi sebagai pelarut melarutkan semua bahan yang dimakan oleh organisme. Air juga merupakan habitat ikan dan kata. 4. Suhu merupakan salah satu komponen penting bagi organisme untuk bertahan hidup. Di bumi, setiap organisme membutuhkan rentang tertentu suhu untuk bertahan hidup. Oleh karena itu, tanaman yang hidup di daerah panas seperti kaktus akan mati atau tumbuh buruk jika mereka ditanam di daerah dingin dan sebaliknya. Oke, baik, jadi kita bisa dapat menyimpulkan ya, dimana hubungan dan interaksi antara makhluk hidup itu bisa dibagi menjadi beberapa, yang dimana hubungan itu biasa disebut dengan simbiosis yang terdiri dari simbiosis mutualisme, komensalisme, dan parasitisme. Nah, sedangkan interaksi itu biasa disebut dengan ekosistem yang terdiri atas ekosistem yang komponen biotik dan abiotik. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila terdapat perkataan yang kurang baik, kami mohon maaf dan kami mohon ampun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.